Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini yang cerah dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husin Alatas dan Ustaz Otong Surasman. Kali ini kita akan mengambil tema tentang apakah benar bahwa Hamas adalah gerakan teroris dan juga apakah benar rakyat Palestina harus berhijrah meninggalkan negerinya, tidak boleh memerangi Israel seperti yang difatwakan oleh salah satu ulama di Saudi. Bagaimana kita melihat ini dari Al-Quran? Nanti akan dibahas oleh Ustaz Husin atas. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Otong. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kejernihan dalam pikiran kita dalam melihat segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Baik, untuk pengantarnya akan disampaikan oleh Ustaz Otong Surasman. Kepada Ustaz Otong, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Husin Alatas, juga Bapak Haji Muhammad Krisna Mirza, para pendengar dan pemirsa Ras TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di pagi hari yang sangat cerah ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, di mana pada kesempatan pagi ini kita akan membahas sebuah sejarah, yaitu tentang negeri Palestina, negeri yang dipergahi karena banyak sekali para nabi dan rasul Allah yang diutus Allah di negeri Palestina. Sementara Palestina saat ini mengalami berbagai macam ujian, problem, di mana ada sebuah fatwa dari ulama Saudi untuk meninggalkan negeri Palestina untuk berhijrah. Apakah fatwa tersebut yang disampaikan itu berdasarkan petunjuk Allah atau kitab suci Al-Quran, atau ada orientasi lain? Gitu. Juga tentunya untuk berhijrah itu kita juga melihat sisi lainnya itu, apakah ada solusi sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah, para sahabat itu sebelum hijrah ke Madinah kan hijrah dulu ke Ethiopia gitu. Itu kan ada yang menampung, ada yang memberikan biaya. Nah, usulan-usulan tersebut itu sudah ada solusi atau tidak kan gitu. Apalagi kita ini kan sebenarnya sedang berhijrah kita semua itu hidup di dunia untuk berhijrah ke negeri akhirat, itu otomatis yang harus kita bawa itu ada amal-amal ibadah, bukan kemungkaran, keingkaran, bukan penyimpangan menentang syariat Allah gitu. Nah, ini penting untuk dipahami gitu, supaya lebih jelas lagi. Andai kata fatwa itu benar misalkan itu solusinya seperti apa? Nah, andai kata fatwa itu ternyata memang dari sisi hanya kepentingan politik, hawa nafsu yang segala macam, nah solusinya seperti apa? Nah tentunya untuk pemahaman lebih real, lebih lanjut, kita akan mendengarkan penyampaian dari guru kita Habib Husin Alatas. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, terutama kita sebagai bangsa Indonesia yang saat ini sedang menggalang dana untuk membantu sebagai
solidaritas ya, menolong sebagai sesama muslim ya, walaupun tadi ada sisi fitnahnya, katanya dianggap bahwa Hamas itu adalah teroris ya, itu sejauh mana gitu, sehingga lebih jelas lagi yang teroris itu yang mana yang sebenarnya itu gitu, supaya kita jelas lah dalam konteks menghadapi hidup ini, termasuk membela negara ya, membela sesama muslim itu betul-betul harus benar-benar jelas, jangan sampai terjadi tumbang tindih ya, apalagi saat ini kelihatannya ya di belahan dunia manapun termasuk di Indonesia ya, terlihat nilai-nilai kebenaran itu sedang dikalahkan dengan nilai-nilai kebatilan ya. Nah, ini mungkin perlu penjelasan yang lebih rinci sehingga kita betul-betul hijrah ya menuju negeri akhirat ya, bukan hanya hijrah di dunia saja ya, mendapatkan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai pengantar, lebih lanjut ya, lebih rincinya kita dengarkan, kita simak uraian guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus yang Kau perintahkan kami ya Allah untuk memohon kepadamu agar menunjukkan jalan kami, menempatkan kami di atas jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau limpahkan nikmat dan karunia-Mu atas mereka. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, sebagaimana yang Engkau sebutkan dalam kitab-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang terkena murka-Mu atau yang tersesat dari jalan-Mu. Mata kami dalam keadaan buta, melainkan apabila Kau terangi dengan cahaya petunjuk-Mu. Telinga kami dalam keadaan tuli, melainkan bila Engkau berikan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Dan kami pun lemah, melainkan bila Engkau berikan semangat dan kekuatan bagi kami untuk bekerja, berjuang sesuai dengan petunjuk-Mu. Maka kami ya Allah pasrahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami sadari bahwa selama ini banyak dosa, kelalaian yang kami lakukan, kemalasan juga dalam menjalankan perintah-perintah-Mu, melaksanakan kewajiban-Mu. Ya Allah, bantulah kami untuk dapat berjuang dengan penuh semangat. Berjuang di jalan-Mu dengan mengharapkan ridha-Mu. Jauhkan kami dari kemalasan, dari kelemahan, demikian pula dari ketakutan untuk menyampaikan kebenaran. Dan jadikan kami sebagai orang-orang yang berdakwah, menyampaikan dakwah kami dengan penuh hikmah, sebagaimana yang Engkau ajarkan dalam kitab-Mu, dengan mengikuti jejak langkah perilaku para nabi, para rasul dalam menghadapi umat mereka. Dan jangan Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang tersesat dan berbuat kezaliman. Para ikhwan akhwat pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Seluruh keluarga besar Rasil, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula kepada seluruh anak bangsa kita. Dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatannya atas kita semua, memberikan petunjuk dan hidayahnya. Yang telah menerima petunjuk, semoga diteguhkan hatinya. Allah jauhkan bangsa kita dari wabah virus corona saat ini. Dan mudah-mudahan dari bencana itu kita dapat mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya untuk bertaubat kembali kepada Allah. Tema kita pada pagi hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Krisna tadi. Apakah benar Hamas merupakan gerakan teroris? Sebagaimana yang difatwakan oleh Mufti Saudi Arabia saat ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
Dan juga apakah benar rakyat Palestina harus meninggalkan negeri mereka berhijrah, menyerahkan tanah negeri mereka kepada Israel untuk menghindari fitnah. Ini dikeluarkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz sebelum wafat. Dan sampai sekarang masih terus digaungkan, diulang-ulang oleh ulama-ulama ya, yang berafiliasi kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Mereka terus menganjurkan agar rakyat Palestina hijrah meninggalkan negeri mereka. Seperti yang Ustaz Otong tadi katakan. Kalau seandainya mereka berhijrah, apakah Saudi Arabia akan membuka pintu negerinya menampung mereka-mereka yang berhijrah? Apakah Saudi Arabia dengan pemerintahannya siap untuk menyediakan negeri mereka sebagai tempat untuk berhijrah? Ini mufti Saudi Arabia kan berhubungan dengan pemerintah. Seharusnya dia punya apa? Kemampuan untuk meminta pemerintah Saudi Arabia menyediakan lahan bagi mereka. Baik rumah, kemudian juga untuk kelangsungan hidup mereka. Ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kita tahu bahwa Saudi Arabia ya, tidak akan siap menerima. Mereka khawatir kalau sampai orang-orang dari Palestina hijrah ke negeri mereka akan menjadi ancaman buat apa? Eksistensi penguasa di Saudi Arabia, bahkan termasuk ulama-ulama mereka. Sedangkan negara-negara yang lain tidak siap untuk menampung mereka. Betul enggak? Tidak siap. Lalu kita bertanya, fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz ini sebetulnya untuk kepentingan rakyat Palestina. Apakah untuk kepentingan Israel? Jelas-jelasan fatwa ini kalau betul-betul dilaksanakan, yang diuntungkan bukan rakyat Palestina, tapi yang diuntungkan adalah Israel. Begitu juga fatwa terakhir yang diucapkan oleh Mufti Saudi Arabia saat ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, yang menyerukan bahwasannya haram hukumnya untuk apa? Memerangi Israel ya, bagi Palestina atau rakyat Palestina yang berada di wilayah Israel, haram untuk keluar, haram untuk apa? Untuk memerangi pihak Israel. Alasan ini akan menjerumuskan mereka menuju kebinasaan. Oleh karena itu begitu mendengar fatwa ini, pihak pemerintah Israel mengucapkan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada Mufti Saudi Arabia. Lalu kita bertanya, Mas Krisna, apakah fatwa ini menguntungkan pihak Palestina, apakah menguntungkan pihak Israel? Rakyat Palestina dibantai, rakyat Palestina rumah mereka digusur, kemudian diklaim sebagai apa? Milik apa? Milik pihak Israel. Secara semena-mena mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Bahkan kita saksikan bagaimana pembantaian yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Juga yang lalu di Masjid Hebron ketika mereka melakukan pembantaian terhadap umat Islam yang tidak melakukan sama sekali apa? Tindakan-tindakan anarkis. Jadi kita bertanya, fatwa yang mengharuskan rakyat Palestina untuk berhijrah meninggalkan negeri mereka, dasarnya apa? Ternyata kita tidak temukan sama sekali dalam Al-Quran. Alasan mereka itu kan hanya sekedar tanah. Daripada menghalangi mereka untuk beribadah dengan nyaman dan aman, sebaiknya mereka meninggalkan wilayah Palestina. Lalu kita bertanya, sebetulnya dari mana mereka mengeluarkan fatwa ini? Dari mana asal usulnya? Kalau mereka mengkias kepada kaum muslimin bersama Rasul di Mekah yang diharuskan berhijrah ke Madinah, kita tahu bahwa mayoritas di Mekah adalah kaum musyrikin. Umat Islam ya, dalam keadaan minoritas tertindas. Untuk keselamatan orang-orang yang lemah, Rasul pernah memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Rasulullah juga pernah ya, berusaha untuk mencari dukungan ke wilayah Taif. Kemudian pada akhirnya setelah kondisi tidak mengizinkan,
di mana kekuatan kafir semakin berani bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW, maka Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah karena kota Mekah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi minoritas kaum muslimin yang begitu lemah. Nah, berkaitan dengan Palestina beda. Kita tahu bahwa Gaza itu yang terdiri mungkin dari 2 juta orang lebih. Itu mereka semua hidup bersama-sama di tengah-tengah masyarakat Islam, tidak ada ancaman seperti yang dirasakan kaum muslimin di Mekah pada saat Nabi kita Muhammad SAW berhijrah. Begitu juga wilayah tepi barat. Terdapat kaum muslimin, terdapat juga umat Nasrani ya. Kita saksikan sebetulnya mereka juga dalam suasana apa? Suasana yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dialami oleh apa? Oleh Nabi kita Muhammad SAW bersama kaum muslimin. Sedangkan keberadaan Israel ini mirip dengan kanker. Mirip dengan kanker. Yang seharusnya kanker ini diangkat dari apa? Dari tubuh Palestina, bukan dibiarkan justru apa? Berkembang biak, menggerogoti kedaulatan juga keamanan rakyat dari Palestina. Seharusnya sikap umat Islam dalam melihat perjuangan rakyat Palestina ini memberikan dukungan. Memberikan dukungan, bukan memerintahkan mereka untuk berhijrah. Saudi Arabia dengan kekayaannya kalau digunakan untuk mendukung perjuangan Palestina dalam waktu relatif singkat, Israel bisa lenyap. Betul enggak? Mereka-mereka yang lemah ya, mendapatkan naungan perlindungan, sedangkan orang-orang yang mampu untuk berjuang, mereka berjuang. Bahkan pada saat rakyat Palestina diperangi, kemudian mereka dalam kondisi lemah memohon bantuan kepada kaum muslimin di sekitar mereka wajib untuk memberikan bantuan. Tapi yang terjadi, para pejuang Palestina yang berjuang menghadapi Israel, di depan mereka berhadapan dengan Israel, di belakang mereka berhadapan dengan Mesir yang menutup pintu perbatasan. Kita tahu bahwa mayoritas rakyat Mesir adalah apa? Umat Islam. Kemudian di Mesir terdapat Al-Azhar, merupakan universitas Islam tertua di dunia. Dan juga menjadi apa? Menjadi markas dakwah Islam untuk seluruh penjuru dunia. Seharusnya pemuda-pemuda di Mesir yang mampu untuk berjuang, mereka seharusnya memberikan dukungan untuk membantu para pejuang Hamas membebaskan negeri mereka dari kebiadaban Israel. Allah berfirman dalam surah Al-Imran yang menjelaskan kewajiban perang ini untuk melindungi orang-orang yang tertindas. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Kenapa kalian tidak berperang untuk apa? Berperang di jalan Allah, bukan untuk hawa nafsu. Kenapa kalian tidak berjuang di jalan Allah? Demi membela kaum mustad'afin dari pria, wanita, anak-anak yang mengangkat tangan mereka memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari apa? Dari kota yang penduduknya berbuat aniaya terhadap kami, dan kirimkan ya Allah wali dan penolong dari sisi kamu. Orang yang berangkat menuju Gaza, dia tahu perbatasan antara Mesir dan Gaza. Kalau kita lihat ya, itu yang menjadi apa? Menjadi betul-betul apa? Yang menjadi rintangan bagi para pejuang Palestina untuk mencari bantuan dari luar. Karena pihak pemerintah Mesir justru apa? Lebih mendengarkan instruksi yang datang dari Israel daripada memperhatikan saudara-saudara mereka di Palestina yang memohon pertolongan. Walaupun ada sebagian aparat di Mesir yang kerjasama dengan para pejuang meloloskan mereka untuk memasukkan bala bantuan atau bahan bakar untuk mereka,
Tapi kita tahu bahwasannya rakyat Palestina tidak dapat keluar masuk dengan bebas, begitu pula rakyat Mesir juga tidak dapat masuk ke wilayah Palestina. Karena yang bersebelahan dengan Mesir adalah Gaza. Sedangkan tepi barat bersebelahan dengan Yordania. Apa yang terjadi pada rakyat dan kaum muslimin di Gaza terjadi juga pada kaum muslimin di Yordania. Di mana umat Islam di Yordania seharusnya juga memberikan pertolongan, dukungan kepada rakyat Palestina yang berada di tepi barat. Seharusnya dengan mudah di tepi barat juga bisa keluar masuk menuju Yordania. Karena dalam Islam tidak ada batasan geografi, batasan negara nggak ada. Tidak ada batasan negara maupun batasan geografi yang dibuat oleh apa? Oleh manusia pada saat ini. Di mana orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tanpa melihat bangsa mereka, tanpa melihat suku mereka, Islam merupakan apa? Ajaran yang mengajarkan kita untuk apa? Memandang semua manusia saudara-saudari kita. Apalagi saudara seiman kita. Kalau kita biarkan dia teraniaya, maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Rasulullah mengatakan al-mu'min akhul mu'min, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh. Seorang yang beriman saudara dari saudaranya yang beriman. Dia tidak boleh menganiaya dirinya, tidak boleh juga meninggalkan dirinya dalam keadaan teraniaya tanpa memberikan bantuan. Oleh karena itu dalam surah At-Taubah Allah berfirman pada ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, baik pria maupun wanita, sebahagian mereka menjadi wali, pelindung, penolong sebahagian yang lain. Yang kaya menjadi penolong, pelindung yang lemah, yang berilmu menjadi pelindung yang bodoh, yang kuat menjadi pelindung yang lemah. Ini betul-betul apa? Merupakan al-fardul kifai, kewajiban dalam arti kifayah atau kifayah, di mana kewajiban ini berbeda dengan al-fardul ain. Dengan fardul ain, kalau fardul ain kewajiban yang sama untuk setiap orang seperti mendirikan sholat. Tapi kalau fardul kifayah adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap insan sesuai dengan kemampuannya. Yang kaya dengan hartanya, yang berkedudukan dengan kedudukannya, yang kuat dengan kekuatannya, yang berilmu dengan ilmunya. Kalau kita laksanakan ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, niscaya umat Islam akan menjadi kekuatan yang benar-benar dihormati dan ditakuti. Oleh karena itu, kita umat Islam seharusnya menjadi apa? Menjadi pembawa, penabur rahmat dan pelindung orang-orang yang lemah. Islam tidak membenarkan kita untuk memerangi orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Ini bukan alasan yang membolehkan kita untuk berperang. Kita baru dibolehkan untuk mengangkat senjata, ya, berjuang di jalan Allah untuk menghadapi orang-orang yang melampaui batas, yang menyerang kita, yang menganiaya kita, atau menganiaya saudara-saudara kita, atau menganiaya orang-orang yang lemah, ya. Walaupun bukan seagama dengan kita, kalau kita menjumpai ada satu masyarakat dianiaya, ditindas, walaupun bukan pada wilayah negara kita, juga bukan seagama dengan kita, kita wajib memberikan pertolongan untuk mereka. Sedangkan untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam, kita mengajaknya dengan berdakwah bil hikmah, menyampaikannya dengan hikmah, menyampaikannya juga dengan nasihat yang baik. Kalau diterima untuk kebaikannya, kalau tidak diterima kewajiban kita selesai. Sedangkan memaksa orang untuk berpindah agama haram hukumnya. Allah sudah jelas mengatakan la ikraha fiddin. Allah juga mengajarkan kita untuk mengatakan dengan tegas lakum dinukum waliyadin, setelah kita juga menegaskan, ya, bahwa apa? Bahwa kita menolak untuk apa? Untuk mengikuti apa? Mereka dalam keimanan mereka, begitu pula dalam ibadah mereka. Dengan tegas kita mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma'bud. Dengan tegas kita mengatakan yang kafir itu kafir, yang beriman beriman. Kita mengatakan yang hak-hak, yang batil-batil, tapi setelah itu lakum dinukum waliyadin. Kalian jalankan pilihan kalian, agama kalian, begitu juga kami, ya.
Kalau kita ingin mencari kebenaran, mari kita berdialog bersama-sama. Tapi kalau dia mengangkat senjata atau memerangi kita melakukan tindakan teror, maka tidak boleh kita berdiam. Lalu kita bertanya tentang Zionis Israel saat ini. Apakah yang mereka lakukan dari berbagai macam kejahatan, perbuatan aniaya, penindasan terhadap rakyat Palestina, merampas rumah mereka, menghancurkan juga tanaman-tanaman mereka, melarang mereka untuk sholat di Masjid Al-Aqsa. Apakah ini perbuatan yang dibenarkan di mata dunia? Apakah perbuatan ini perbuatan yang direstui oleh dunia, dianggap sebagai hal yang benar? Apakah perbuatan yang dikutuk? Yang jelas sebetulnya PBB berkali-kali mengeluarkan sanksi, tapi negara besar yang menjadi pelindungnya seperti apa? Seperti Amerika berulang kali melakukan veto. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan hak vetonya untuk membatalkan sanksi-sanksi yang dijatuhkan untuk Israel. Jadi Israel melakukan apapun, melakukan kejahatan apapun di mata mereka benar. Tapi kalau umat Islam melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan Israel, maka mereka akan menggerakkan dunia untuk apa? Untuk memerangi dan menghancurkan gerakan Islam tersebut. Betul tidak? Kita saksikan bagaimana ketika Irak melakukan invasi ke Kuwait, bagaimana Amerika dan negara semua dikerahkan untuk menghukum Irak. Betul tidak? Setelah itu kita saksikan bagaimana ketika mereka mengatakan bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal. Kemudian mereka juga kerahkan pasukan untuk menghancurkan Irak setelah itu. Korban-korban yang berjatuhan dari orang-orang yang tidak berdosa di mata mereka tidak penting. Karena ini bukan apa? Bukan Israel. Tapi kalau Israel, sebagaimana klaim mereka bahwa mereka merupakan anak-anak kesayangan Tuhan. Wa qalatil yahud nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang Yahudi mengatakan bahwa kami anak-anak kesayangan Allah dan kekasihnya. Dijawab oleh Allah, qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau memang benar, kenapa Allah hukum kalian, siksa kalian dengan dosa-dosa kalian? Mereka beranggapan bahwa mereka adalah anak-anak kesayangan Allah dan kecintaannya. Oleh karena itu, dalam kitab mereka, kitab perjanjian lama yang ada pada saat ini bukan perjanjian lama yang Allah turunkan kepada Musa, disebutkan bahwa Israel, Tuhan bersama Israel, bersama mereka ketika membakar rumah-rumah mereka, membunuh anak-anak mereka. Artinya, apa yang ada pada referensi agama mereka membenarkan mereka untuk melakukan kejahatan ini asal terjadi pada orang-orang di luar Israel. Dan Quran juga menceritakan kejahatan mereka. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Sebahagian ahli kitab, kalau kamu amanatkan kekayaan dalam jumlah besar, dia akan kembalikan pada kamu. Tapi sebahagian lagi, kamu titipkan paling 1 dinar, dia tidak akan kembalikan kecuali kalau kamu berulang kali terus-menerus meminta dan menagihnya. Mereka beralasan bahwa kami ini berbuat apa saja pada masyarakat ummiyin, bangsa Arab ini, atau bangsa-bangsa yang lain di luar Israel, bukan merupakan dosa. Mereka berbicara dengan dusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka tahu. Jadi kita lihat, Zionis Israel ini betul-betul menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Yang haram bagi bangsa-bangsa di dunia tidak haram bagi Israel. Yang terkutuk bagi bangsa-bangsa yang lain merupakan hal yang baik bagi Israel. Alasannya katanya Israel membela diri mereka. Padahal kita tahu Zionis Israel dan kedatangan rakyat Israel dari luar ini merupakan hal yang dipaksakan. Hal yang dipaksakan. Kalau mereka mengklaim bahwa itu merupakan tanah yang dijanjikan, Allah betul menjanjikan bagi Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mereka yang menolak, yang ingkar kepada Allah, Allah menyebutkan bahwasannya Allah telah menjatuhkan laknat
kepada Bani Israel yang kafir, bukan semua Bani Israel, terhadap Bani Israel yang kafir melalui lisan Daud dan Isa ibnu Maryam. Isa merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Lu'inal ladina kafaru min Bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibnu Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah telah menjatuhkan kutukan pada orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud, Daud, salah satu nabi dari Bani Israel, ayah dari Nabi Allah Sulaiman. Dan terakhir melalui lisan Isa putra Maryam. Kenapa? Karena mereka selalu menentang Allah. Oleh karena itu Allah kutuk sebagai mereka menjadi monyet, sebagai mereka dikutuk menjadi babi. Dan azab Allah berulang kali datang kepada mereka. Bima asaw, karena mereka menentang Allah, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Nah, apa yang dilakukan Zionis Israel pada saat ini adalah perbuatan-perbuatan yang betul-betul melanggar batas, menentang dan menginjak-injak norma-norma kemanusiaan. Tapi karena Israel mampu untuk mengendalikan kebijakan pada pemerintahan Amerika dan negara-negara Barat, kita tahu bahwasannya lobby-lobby Zionis di Amerika begitu kuat hingga partai-partai di Amerika seperti Partai Republik, Partai Demokrat, ya, dan partai kecil yang lain yang selama ini tidak terdengar dan tidak menonjol, kita tahu bahwasannya dikuasai oleh lobby-lobby Zionis. Dan kita tahu bagaimana pemerintahan Amerika secara ekonomi pun di bawah kendali Zionis. Sampai Bank Sentral Amerika pun Fed itu sebetulnya milik pengusaha-pengusaha Zionis. Oleh karena itu, kita bedakan antara pemerintah Amerika yang dikendalikan oleh Zionis dengan rakyat Amerika. Rakyat Amerika sebetulnya mengenaskan nasib mereka. Rakyat mereka mengenaskan. Mereka tidak berdaya sebetulnya. Adapun demokrasi, pemilihan juga presiden yang berlangsung di Amerika, semua sebetulnya adalah pemilihan terhadap orang-orang yang telah disaring oleh Zionis yang selalu akan setia membela kepentingan Zionis. Bukan demokrasi dalam arti yang luas, tapi setiap calon pemimpin yang naik telah disaring oleh pihak Zionis melalui lobby-lobby mereka, melalui juga regulasi yang keluar untuk membela kepentingan mereka. Jadi mereka tidak bermain di luar, tapi bermain di mana? Bermain justru pada posisi-posisi yang strategis. Bukan hanya media di tangan mereka, bukan hanya ekonomi di tangan mereka, bahkan Pentagon pun tidak lepas daripada kendali Zionis. Melalui lobby-lobby mereka, termasuk Kongres, anggota-anggota Kongres di Amerika pun dibiayai oleh Zionis sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh salah satu anggota Partai Republik yang bernama David Duke. Yang tadi begitu mengagumi Israel, mengagumi Yahudi, tapi begitu dia menemukan ternyata teman-teman dia di Kongres merupakan orang-orang yang dikendalikan oleh pihak mereka melalui gaji yang diberikan kepada mereka, dia menyadari bahwasannya rakyat Amerika adalah korban permainan. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana PBB, dunia internasional, di saat berhadapan dengan Israel, sikap mereka berbeda di saat menghadapi negara-negara dan bangsa-bangsa yang lain. Lalu kita bertanya, mengapa pemerintah Saudi Arabia justru lebih berpihak kepada Israel? Begitu pula ulama-ulama yang berada di bawah naungannya. Ulama-ulama yang tidak memberikan dukungan kepada mereka, maka tempatnya adalah penjara. Syekh Salman Al-Auda sebagai contoh dalam penjara. Ada lagi ulama-ulama yang diancam hingga terpaksa mengumumkan bahwa sikapnya sama dengan kebijakan pemerintah Saudi Arabia karena ancaman kematian. Nah, ulama-ulama Saudi, begitu pula pemerintahan Al-Saud, bersikap seperti ini, berpihak kepada Zionis Israel, kita tidak perlu heran. Karena sejarah lahirnya, berdirinya kerajaan Saudi Arabia tidak lepas sama sekali dari Zionis. Kita tahu bahwasannya pada saat peperangan dunia pertama ketika Jerman berhasil mengepung Inggris dalam keadaan terancam dan lemah di hadapan serangan dari Jerman pada saat itu,
pihak Zionis menawarkan kepada Inggris untuk memberikan dukungan bantuan dan melibatkan Amerika ikut berperang bersama Inggris menghadapi Jerman. Padahal kita tahu Inggris itu dulu musuh Amerika. Merupakan musuh Amerika. Karena rakyat Inggris atau pemerintah Inggris menganggap Amerika ini orang-orang buangan. Tapi bagaimana Zionis mampu untuk melibatkan Amerika terjerumus dalam perang? Lalu pihak Inggris bertanya kepada pihak Israel, apa yang kalian minta? Pada saat itu Menteri Luar Negeri Inggris bernama Balfour. Mereka mengatakan kami minta Palestina untuk kami. Minta Palestina untuk kami. Lalu pihak Inggris menawarkan bagaimana kalau seandainya kami berikan kalian South Africa, Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan daerah yang kaya dan banyak orang-orang Yahudi di sana, ya. Sebagai apa? Sebagai pengusaha-pengusaha yang menguasai permata, berlian dan lain sebagainya. Israel menolak South Africa, dia minta Palestina. Dan mereka berjanji, ya, kepada Inggris bahwa mereka akan mampu melibatkan Amerika untuk berpihak kepada Inggris dan memerangi Jerman. Ternyata Inggris memenuhi apa? Permintaan Israel, membuat kesepakatan kalau Inggris berhasil keluar dari kemelut ini, mereka akan membantu imigran-imigran Yahudi untuk berhijrah menuju Palestina. Akhirnya Zionis dengan pandai disebabkan skandal yang dilakukan oleh Presiden Amerika pada saat itu. Zionis dengan lobby-lobbynya di Amerika belum sekuat saat ini berhasil untuk menggiring Amerika dan pasukannya terlibat berperang bersama Inggris. Hingga Jerman mengalami kekalahan. Inggris kembali lepas dari ancaman Jerman dan pada saat itu lahirlah deklarasi yang dinamakan Deklarasi Balfour. Yang menegaskan hak Israel terhadap rakyat Palestina dan Inggris, ya, bersama sekutu-sekutunya akan memberikan bantuan untuk apa? Membawa para imigran Yahudi kembali ke tanah air yang dijanjikan. Lalu untuk memuluskan jalan ini dengan sendirinya apa? Inggris mempersiapkan sekutu-sekutu dan bala bantuan. Pada saat itu kita tahu bahwasannya Turki masih dikuasai siapa? Sebelumnya Turki dikuasai oleh Utsman. Oleh apa? Khilafah Utsmaniyah. Kita tahu Turki dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah. Kemudian kita saksikan bagaimana pada saat itu Inggris mempersiapkan orang-orang yang bakal memerintah wilayah Hijaz. Ini merupakan jantung dunia Islam. Wilayah Hijaz itu termasuk Mekah, Madinah, ya, dan sekitarnya. Mereka pada saat itu hidup di wilayah Najd. Wilayah Najd. Kita tahu bahwa wilayah Najd ini mempunyai sejarah, ya. Sejarah ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, penduduk Najd ini di mana Musailim al-Kadzab berada di sana, yang mengklaim menjadi nabi setelah wafatnya Rasul. Itu merupakan wilayah Riyadh, wilayah Qasim, itu merupakan wilayah Najd atau Al-Murtafa'atun Najdiyah. Ketika Rasul di Madinah berdoa, Allahumma barik li Yamanina wa Syamina, ya Allah limpahkan berkahmu atas Yaman kami dan Syam kami. Penduduk Najd mengatakan, wa fi Najdina ya Rasul, doakan juga Najd kami. Rasulullah berdiam. Kembali Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Yamanina wa Syamina. Ya Allah, limpahkan berkahmu atas Yaman dan Syam kami. Orang-orang Najd mengatakan, wa fi Najdina ya Rasul. Demikian pula untuk Najd kami. Rasulullah mengatakan, min hunaka yatlaq qarnu syaitan. Dari sana akan muncul nanti tanduk syaitan. Tanduk syaitan. Ini hadis bukan diriwayatkan oleh satu riwayat, dua riwayat. Sekian banyak rawi hadis yang meriwayatkan hadis ini dan cukup masyhur. Karena mereka melihat hadis ini merupakan apa? Merupakan pukulan buat penduduk Najd, dan stigma negatif bagi mereka bukan datang dari sembarang orang, tapi datang dari Rasulullah SAW. Lalu mereka mengatakan Najd itu Irak. Najd itu ya
kita tahu bahwasannya Irak pada masa itu belum Islam. Irak merupakan apa? Negara, ya, negara apa? Negara Persia. Pemerintahan Persia terdapat di Irak. Dan pada saat itu belum masuk ke dalam Islam. Belum masuk ke dalam Tunduknya Persia justru pada masa siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kan? Pada masa Abu Bakar dan Umar ridwanullahi alaihim terjadi perjuangan menghadapi Persia. Adapun pada masa Rasul, Irak belum. Dan pada saat itu rakyat Irak bukan berbahasa Arab. Mereka berbahasa Persia. Bagaimana mungkin orang Najd pada saat itu ya, dikatakan sebagai orang-orang Irak. Tapi dari mulai dulu sampai sekarang dikenal bahwa Riyadh, Qasim dan sekitarnya merupakan Murtafa'at An-Najdiyah, merupakan daerah dataran tinggi Najd. Dikenal orang-orang yang bersikap keras, membatu. Ya. Tidak heran kalau Nabi wafat muncul orang seperti Musailimah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai Nabi. Nah, Inggris ketika ingin ya, membawa orang-orang Yahudi kembali, ya, bermigrasi kemana? Ke Palestina. Tidak gampang, ini wilayah yang diduduki bukan wilayah kosong. Bukan wilayah kosong. Berbeda dengan Nabi Ibrahim dulu datang dari wilayah Irak, wilayah Babilonia, datang ke Palestina sebagai orang yang membawa kehormatan. Kemuliaan berdakwah di tengah mereka bukan datang untuk melakukan apa? Invasi atau menjajah. Tapi datang membawa pembebasan bagi mereka dan rahmat. Hingga putranya bersama Ibrahim mendirikan Yerusalem. Jadi untuk memuluskan jalan, maka Inggris mengendalikan negara-negara Arab. Ya. Negara-negara Arab ya, sesuai dengan apa? Keinginan mereka. Oleh karena itu pertama-tama harus menghancurkan Khilafah Utsman. Yang pada saat itu menjadi penguasa di wilayah Hijaz, termasuk wilayah Saudi Arabia, wilayah Palestina, Yerusalem di bawah apa? Kekuasaan Utsman. Bagaimana caranya? Caranya mengadu domba bangsa. Mulai jurkam-jurkam mereka menyebar di wilayah negara Arab. Kalau kalian ya, ikut bersama kami memerangi Khilafah Utsman yang rusak dan bobrok ini, kami akan mengembalikan khilafah ke tangan kalian. Masa kalian mau dipimpin oleh Turki yang ajam, yang bukan orang-orang Arab? Padahal Nabi kalian dari bangsa Arab. Memang betul pada saat itu Khilafah Utsman sudah banyak larut dalam hubbud dunia, bersenang-senang, beriforia. Ini merupakan kelemahan mereka. Jadi bagaimana wilayah-wilayah yang diduduki oleh Khulafah atau Khilafah Utsmaniyah ya, pada saat itu dihasut untuk berlepas tangan dari Turki. Dan kalau saatnya terjadi perang, mereka tidak memberikan dukungan. Nah, kebetulan penguasa-penguasa di wilayah Najd dan Riyadh pada saat itu dihasut, mereka menyambut dengan baik. Mereka menyambut dengan baik. Akhirnya mulai Inggris memberikan bantuan kepada Al-Saud. Kepada Abdul Aziz bin Saud, memberikan senjata, juga mengirimkan penasihat-penasihat militer. Untuk apa? Untuk memberikan dukungan bagi Abdul Aziz demi menguasai wilayah Hijaz, terutama sekali kota suci Mekah dan Madinah. Karena kalau seandainya dua kota suci tersebut dikuasai, dari sana mereka bisa mengeluarkan pengumuman, bisa mengeluarkan juga apa? Fatwa-fatwa dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ulama-ulama yang condong kepada Zionis untuk apa? Untuk menjalankan kepentingan dan kebijakan Inggris. Syarif Hussein penguasa Mekah pada satu penguasa Hijaz diminta untuk menyerahkan Palestina kepada Israel. Syarif Hussein menolak. Jadi Syarif Hussein pada saat itu penguasa apa? Hijaz. Diperintahkan untuk menyerahkan Palestina, dia menolak. Akhirnya dengan dukungannya kepada Abdul Aziz bin Saud, dengan pasukan-pasukan di bawah bimbingan mereka, persenjataan mereka, berhasil sedikit demi sedikit menguasai wilayah Hijaz. Setelah itu mereka menguasai Mekah dan Madinah, menyingkirkan Syarif Hussein dan lain-lain yang tidak setuju untuk menyerahkan Palestina buat Israel. Setelah Abdul Aziz menguasai wilayah Hijaz, terjadi pertemuan antara Roosevelt, Presiden Amerika, Churchill,
Abdul Aziz di terusan Suez. Ini kisah cukup populer. Pada saat itu Abdul Aziz diminta untuk menandatangani persetujuan menyerahkan Palestina buat siapa? Dia sudah menjadi penguasa Hijaz, Mekah dan Madinah. Dia punya legitimasi 2 kota suci nih. 2 kota suci. Orang tidak melihat sejarah lahirnya Al-Saud, ya, didukung oleh Inggris, didukung oleh Zionis, tapi mereka melihat mereka adalah penguasa Mekah dan Madinah, 2 kota suci. Bahkan mereka berusaha untuk membongkar kuburan Rasul, hingga akhirnya NU berdiri, mengirimkan delegasinya ke sana, menolak hal ini. Dan dunia Islam juga melakukan hal yang sama. Kalau tidak, kuburan Rasul akan dihilangkan oleh mereka. Begitu juga kuburan-kuburan di Baqi dihancurkan untuk menghilangkan sejarah masa lampau hingga umat Islam terputus dengan sejarah masa lampau. Alasannya untuk memerangi syirik dan penyembahan terhadap berhala. Semua ini sebetulnya merupakan omong-omong kosong. Akhirnya pada saat itu Abdul Aziz menandatangani perjanjian. Dalam dokumen yang ditandatangani, ya, berbunyi la mani'a indi min i'ta' Filastin lil Yahud kama tarahu Britania al-Uzma. Tidak ada halangan bagi saya, ya, untuk menyerahkan Palestina bagi orang-orang Yahudi sebagaimana yang dilihat dan diinginkan oleh Britania al-Uzma. Sedangkan pertemuan bersama Roosevelt dan Churchill sebetulnya untuk menegaskan masalah ini. Oleh karena itu dalam buku Britania wa Ibn Saud, Britain, ya, dan Ibn Saud disebutkan wathiqah tersebut dengan tanda tangan Abdul Aziz. Jadi berdirinya negara Saudi Arabia, bukan negara Saudi Arabia berdiri untuk memperjuangkan Islam, memerangi syirik maupun apa? Keberhalaan ataupun bid'ah, tapi berdirinya betul-betul memang apa? Atas dukungan Zionis, atas dukungan Inggris, dengan tujuan untuk memuluskan migrasi Yahudi dari berbagai macam negara menuju apa? Kemudian wilayah Yordan pada saat itu kita tahu dikuasai oleh siapa? Oleh Abdullah. Oleh Abdullah. Abdullah juga merupakan apa? Abdullah ini putra dari Syarif Hussein di Mekah. Pertama dia tidak setuju untuk apa? Menyerahkan Palestina buat Israel. Tapi bersama permainan, ya, Abdullah dibuat lemah hingga ketika dia wafat digantikan sama putranya. Ketika putranya diminta oleh Inggris untuk menyerahkan Israel, dia menolak. Apa yang terjadi? Dia digulingkan. Istrinya terlibat dalam penggulingan dia. Kemudian dinaikkan anaknya yang masih kecil, yaitu Raja Hussein. Anaknya masih kecil, yang pada saat itu disekolahkan di Inggris, diangkat sebagai raja. Karena dia masih kecil, maka sang ibu yang menggantikan itu sementara waktu. Sedangkan sang ayah ini dibuang di Mesir, dari Mesir dipindahkan ke Turki, dan dia baru wafat. Setelah wafatnya Raja Hussein, atau sebelumnya berapa hari. Jadi Raja Hussein sempat datang ke Turki berbicara pada ayahnya. Si ayah minta dibebaskan dan tidak akan terlibat dalam urusan politik, tapi sang ayah tidak berdaya untuk membebaskan diri. Dan dia lama ditempatkan di Mesir, bahkan pernah ditempatkan di rumah sakit gila. Di rumah sakit di sini terlibat negara-negara Arab dalam melakukan hal seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, bagaimana Al-Saud berdiri, menguasai Hijaz, berkuasa menguasai 2 kota suci Mekah, semua tidak lepas dari dukungan Inggris dan Zionis. Begitu pula Raja Abdullah di Yordania, ya, kemudian berganti dengan anaknya, saya nggak sebutkan namanya, Allah yaghfirlahu wa yarhamuh, kemudian digantikan oleh sang cucu Raja Hussein. Raja Hussein yang besar tumbuh di Inggris, dijadikan sebagai raja, tapi karena dia masih kanak-kanak digantikan oleh ibunya sementara waktu. Dan semua kendali pemerintahan berada di bawah kendali Inggris. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, tidak heran kalau 2 mufti Saudi Arabia, baik Syekh Abdul Aziz bin Baz maupun Syekh Abdul Aziz sekarang yang menjadi mufti, fatwa-fatwa mereka selalu berpihak kepada Zionis. Kemudian mereka mengecam rakyat Hamas sebagai apa? Gerakan teroris. Pejuang Hamas sebagai pejuang teroris. Padahal mereka berjuang untuk membela kehormatan mereka. Tidak menginginkan negeri mereka dijajah maupun kehormatan mereka.
Mereka berjuang dengan penuh ketulusan, ya. Bahkan dikhianati oleh saudara-saudara mereka bangsa Arab. Mereka enggan untuk meninggalkan negeri mereka. Bahkan di saat mereka keluar dari wilayah Gaza untuk mencari bantuan, mereka segera ingin kembali ke negeri mereka, berkumpul bersama keluarga mereka. Bukan orang-orang yang ingin melarikan diri mencari selamat. Lalu kita bertanya, kalau seandainya fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz benar, fatwa dari Syekh Abdul Aziz Mufti yang sekarang benar, kalau fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang berafiliasi ke Saudi saat ini benar, berarti pejuang-pejuang Indonesia yang dulu berjuang untuk menghadapi Belanda teroris. Betul nggak? Betul, teroris di mata siapa? Belanda. Teroris di mata Belanda. Tapi kalau untuk penduduk Indonesia, mereka berjuang untuk kedaulatan, kemerdekaan negeri mereka. Di mana penduduk Belanda yang jauh di barat datang ke negeri mereka untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam mereka dan menjadikan bangsa kita sebagai budak. Kalau mereka berdiam untuk mencari selamat, berarti mereka berkhianat untuk bangsa mereka, apalagi berpihak kepada Belanda. Jadi kalau kita lihat, yang memandang Hamas teroris itu Israel. Berarti ulama-ulama Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Baz, begitu pula Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sekarang ini, yang kita lihat berkali-kali fatwanya berpihak kepada Zionis, sebetulnya mereka mewakili Zionis Israel, bukan mewakili umat Islam dengan perjuangan mereka. Adapun ulama-ulama di sini yang berafiliasi ke Saudi Arabia, mungkin disebabkan karena mereka tadinya sekolah di Saudi Arabia, dibiayai oleh pemerintah Saudi, apalagi terpengaruh oleh dua kota suci Mekah, ya. Tidak heran kalau mereka tanpa disadari terpengaruh, terbawa mungkin rasa berhutang budi mereka, kecintaan mereka yang membuat mereka tidak lagi objektif dalam memberikan pendapat maupun fatwa mereka. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan hubbuka syai' yu'mika wa yusim, cinta kamu pada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Hubbuka syai' yu'mika wa yusim, cintamu pada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Jadi mereka kebanyakan bukan lagi berbicara dengan menyampaikan ayat Allah, kembali kepada kitab Allah, tapi terbawa oleh kecintaan mereka. Di mana mereka tumbuh menjadi ulama, menjadi ustadz atas biaya dan pendidikan Saudi Arabia, maka fatwa mereka akhirnya tanpa mereka sadari berpihak kepada mufti-mufti Al-Saud yang berafiliasi sebetulnya kepada Zionis Israel, karena Saudi Arabia berhutang dalam kelahiran dan pendiriannya, dari mulai Abdul Aziz bin Saud ya, sampai sekarang ini kelangsungannya bergantung kepada Zionis. Lalu orang bertanya, bagaimana pendapat Anda terhadap Malik Faisal? Malik Faisal saya akui sebagai seorang yang betul-betul memiliki semangat keislaman yang amat tinggi. Bahkan dia berharap dia mati dalam perjuangan sebagai seorang yang mati syahid. Oleh karena itu, mengingat Faisal tidak mengikuti kemauan mereka, tidak mengikuti kepentingan dan kemauan Zionis, menolak untuk tunduk pada mereka, apalagi berani mengangkat kepala dalam peperangan Oktober untuk melakukan embargo pada tahun 73, langsung mereka kirimkan orang yang membinasakannya. Dari keluarga Faisal sendiri yang dibiayai untuk membinasakan Faisal, karena dianggap Faisal ini telah menjadi ancaman buat kepentingan Zionis maupun kepentingan Barat. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, apa yang difatwakan oleh ulama Saudi untuk mengharuskan rakyat Palestina berhijrah? Pertanyaan pertama, kemana mereka harus hijrah? Saudi siap untuk menampung mereka. Ini bukan 100.000, 200.000 orang. Bukan 1.000, 2.000 orang, jutaan orang. Di Gaza saja kurang lebih 2 juta orang. Kemudian, yang kedua, apakah benar mereka dibolehkan meninggalkan negeri mereka karena berhadapan dengan Israel? Apakah bukan merupakan perbuatan khianat, lari dari peperangan? Jawabannya, mereka kalau melakukan hal ini berarti mereka lari dari peperangan. Allah tidak perintahkan rakyat di Madinah yang dikepung oleh pasukan sekutu, baik Yahudinya maupun maupun orang-orang musyrik dari berbagai macam penjuru. Allah tidak perintahkan Nabi bersama kaum muslim untuk hijrah meninggalkan kota Madinah. Tapi justru mereka berperang dengan dukungan dari Allah. Dan apa yang saat ini dilakukan oleh rakyat Palestina, berjuang
untuk berhadapan dengan Israel, terbukti Israel berulang kali mengalami kekalahan, bahkan pada terakhir mereka melakukan gencatan senjata sepihak walaupun mereka ternyata mengkhianati kembali. Rakyat Israel orang yang paling takut menghadapi kematian. Karena mereka bukan berjuang dengan iman. Mereka tahu diri mereka ini zalim. Mereka amat mencintai dunia dan kehidupan. Oleh karena itu, untuk mendukung kepentingan mereka, mereka minta kepada ulama Saudi untuk mengeluarkan fatwa seperti ini. Ulama Saudi menjalankan perintah dari apa? Penguasa Al-Saud. Begitu juga Zionis meminta kepada Abdul Fattah As-Sisi, penguasa Mesir, bagaimana untuk meredakan pergerakan rakyat Hamas. Padahal sudah dikepung dari belakang oleh Mesir. Tidak mudah bala bantuan untuk masuk. Tapi mereka tidak pernah sama sekali pupus semangat mereka. Lalu dengan mudah ulama Saudi saat ini, muftinya mengatakan bahwa gerakan Hamas merupakan gerakan teroris. Lalu demo-demo di penjuru dunia di negara Arab yang menuntut untuk memberikan dukungan pada Hamas mengutuk Israel dianggap merupakan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, bahkan menimbulkan kekacauan. Ini wajah dari mufti Saudi Arabia yang sebenarnya, yang mengecam Hamas sebagai teroris, sedangkan Hamas dianggap sebagai teroris hanya oleh orang-orang Yahudi. Dan pejuang-pejuang kemerdekaan di negeri kita dulu dianggap sebagai teroris oleh pihak pemerintahan Belanda. Jadi kita tahu sebetulnya fatwa ini untuk kepentingan siapa, mewakili siapa. Dia bukan berbicara atas nama Allah, atas nama Rasulnya, tapi berbicara atas nama Israel dan kepentingan Israel. Oleh karena itu tidak heran Allah berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Siapa yang dalam kehidupan dunia ini buta, maka di hari akhirat mereka adalah orang-orang yang buta, bahkan lebih sesat lagi. Butanya bukan karena tidak bermata, butanya karena hati mereka buta. Walaupun mata melihat, mendengar, mereka berilmu, tapi ternyata keadaan mereka lebih mengerikan dari orang-orang yang buta. Jadi berdasarkan hal ini kita lihat bahwasannya fatwa-fatwa yang keluar dari ulama Saudi, muftinya, ya, begitu pula dari para pengikutnya yang bertebaran di negeri kita ini, sebetulnya yang mereka lakukan bukan mewakili kepentingan umat Islam. Tidak ada hubungan antara fatwa mereka dengan Islam. Dan selama ini kita menyaksikan bagaimana mereka melakukan rongrongan, fitnah, memecah belah di antara kaum muslimin dengan fatwa mereka, bukan mengajak umat Islam bersatu, mengajak umat Islam untuk hidup rukun, bekerja sama, tapi mereka dengan fatwa-fatwa mereka menimbulkan fitnah yang memecah belah di antara umat Islam, hingga Islam akhirnya tampil bukan dalam gambaran yang amat indah, yang menawan seperti yang ditampilkan Rasul sebagai pembawa rahmat, tapi gambaran-gambaran yang menyeramkan dan mengerikan. Ini betul-betul amat menyedihkan. Mereka keras terhadap umat Islam, tapi bersikap lemah lembut terhadap Zionis, bahkan membela mereka. Saya bertanya, umat Islam yang sholat, yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, ya, atau yang melakukan kunut, ya, atau katakan yang melakukan tahlil, dibandingkan dengan Zionis Israel yang menganiaya saudara kita kaum muslimin, kira-kira di mata kita mana yang lebih baik? Umat Islam kan? Tapi di mata ulama-ulama Al-Saud, mereka lebih buruk dibandingkan Zionis. Jadi gambaran mereka, gambaran yang tidak mirip dengan apa yang Rasulullah katakan, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah, kalau kita baca surat An-Nisa sebagai penutup dari dialog kita dalam ulumul Quran, karena kita ingin mengembalikan semua ke dalam Al-Quran. Mengembalikan semua ke dalam Quran. Apakah betul rakyat Palestina di Gaza maupun di Timur Barat wajib berhijrah karena kondisi mereka sudah sama dengan kondisi mereka di Mekah, di mana mereka minoritas, di sekeliling mereka adalah orang-orang musyrik? Apakah sebaliknya mereka wajib untuk bersatu, berjuang menghadapi musuh? Siapa yang meninggalkan tempat tersebut, berarti mereka melarikan diri dari peperangan. Nah, kita akan membaca ayat-ayat ya, yang menganjurkan pada kaum mustad'afin untuk berhijrah. Untuk berhijrah. Nah, kita baca dalam ayat 97 dari surat An-Nisa.
Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masir. Sesungguhnya mereka-mereka yang diwafatkan dalam keadaan menganiaya diri mereka. Artinya mereka diwafatkan dalam keadaan tidak beriman. Dalam keadaan keluar dari keimanan, murtad dari agama mereka. Malaikat yang mewafatkan mereka bertanya, "Fima kuntum?" Apa alasan kalian sampai melakukan hal ini? Mereka menjawab, "Qalu kunna mustad'afina fil ard." Mereka bilang, kami tertindas di muka bumi. Kami minoritas, lemah, dianiaya oleh keluarga kami, lingkungan kami. Malaikat menjawab, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah luas? Kalian bisa berhijrah di bumi Allah yang begitu luas. Kalau kalian minoritas tertindas di negeri kalian, seperti penduduk Mekah, minoritas Islam teraniaya. Mereka diperintahkan untuk berhijrah meninggalkan negeri mereka untuk menyelamatkan mereka dan agama mereka. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Lalu apa? Faulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masir. Maka mereka ini yang mati dalam kekafiran, murtad dari Islam karena alasan mereka tertindas dan tidak mau berhijrah, tempat mereka api neraka jahanam dan sebagai tempat kembali yang seburuk-buruknya. Dikecualikan dari mereka ini illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Dikecualikan orang-orang yang apa? Yang tertindas dari pria, wanita, anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak memiliki daya sama sekali. Tidak memiliki dan tidak sama sekali mampu untuk berhijrah. Karena butuh biaya, butuh juga kekuatan. Mereka tidak memiliki daya sama sekali. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka mereka semoga Allah mengampuni mereka. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi mereka-mereka yang berdiam di Mekah teraniaya, mereka menyembunyikan iman mereka. Karena mereka lemah. Pria, wanita, anak-anak ini yang tertindas ya, ditindas, dianiaya oleh kaum musyrikin, Allah menjanjikan maaf bagi mereka. Tapi yang punya kemampuan berhijrah untuk menyelamatkan iman mereka, mereka berhijrah. Seperti Suhaib Rumi langsung menjual perdagangannya, dia hijrah meninggalkan Mekah. Umar Ibn Khattab dan para sahabat-sahabat yang lain. Hijrah mereka karena mereka melihat Mekah tidak lagi bisa menjadi tempat mereka untuk dapat apa? Menjalankan keimanan mereka dan ibadah mereka. Mereka dianiaya, ditekan hanya karena mengatakan Tuhan kami Allah. Nah kita bertanya, di Gaza, rakyat Palestina mengalami nggak hal ini? Di Gaza itu semua umat Islam. Sedangkan pihak Israel tidak berani untuk masuk wilayah Gaza. Cuma rakyat di Gaza tetap mereka berjuang untuk kebebasan dan kehormatan negeri mereka. Kebebasan Al-Masjidil Aqsa. Kalau mereka mengatakan itu kan merupakan tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk apa? Untuk Israel. Jawabannya untuk orang yang beriman dari Bani Israel. Adapun orang-orang Yahudi yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjatuhkan laknatnya atas mereka melalui lisan Daud dan Isa ibnu Maryam. Kemudian pada masa Nabi bagaimana mereka terusir dari Madinah. Bagaimana mereka terusir dari mana? Dari Khaybar ya. Mereka terusir dari wilayah-wilayah yang mereka duduki disebabkan karena pengkhianatan mereka. Oleh karena itu, apa yang dilakukan rakyat Hamas ini sebetulnya melakukan apa yang diperjuangkan oleh Nabi dan orang-orang yang menghargai kehormatan dan kedaulatan. Kalau orang-orang Yahudi Israel hidup dengan baik-baik, bertetangga secara terhormat, tidak saling mengganggu, mereka punya hak untuk tinggal di sana. Tapi faktanya, Zionis ini punya keserakahan, punya kerakusan, kesombongan, kebanggaan, bahwasannya yang berhak berdiam di sana adalah orang-orang Yahudi. Dan Zionis ini sebetulnya merupakan gerakan yang betul-betul penuh dengan darah, penuh dengan kebrutalan, penuh dengan berbagai macam kejahatan, dan mereka melakukan berbagai macam fitnah, berbagai macam cara ya,
Yang penting mencapai tujuan mereka. Dan mereka beranggapan apa yang mereka lakukan dari kejahatan bukan merupakan dosa besar. Oleh karena itu kalau Israel melakukan bombardemen ke wilayah Gaza, dianggap legal. Tapi kalau penduduk Gaza melakukan serangan rudal ke wilayah Israel, dianggap ilegal. Aneh nggak? Aneh luar biasa. Oleh karena itu kita menginginkan pemerintah Indonesia betul-betul menyadari bahwa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina di Gaza, perjuangan-perjuangan yang legal diakui oleh dunia internasional, dan agama telah menjelaskan bukan hanya baru kali ini, tapi dari mulai zaman dahulu kala bagaimana perangai dan kebiadaban orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Adapun mereka-mereka yang beriman, mereka sama dengan kita. Jadi sebetulnya kita memerangi Zionis Israel, kita memberikan dukungan kepada penduduk Gaza memerangi Zionis bukan karena mereka Israel, tapi karena kebiadaban, kejahatan, keserakahan, kesombongan, dan perbuatan aniaya mereka. Kalau mereka mau hidup berdamai dengan cara baik-baik, kita hargai. Dan Islam dilarang memaksakan orang lain untuk pindah agama. Kalau mereka ingin pindah agama karena kesadaran ketulusan, kita sambut dengan baik. Jadi kita temukan bahwa ternyata fatwa-fatwa dari ulama Al-Suud dan para pengikut mereka di berbagai macam penjuru dunia bahkan melarang untuk berdemo, ya, memberikan dukungan pada Gaza menentang Israel. Sebetulnya fatwa-fatwa mereka ini mewakili kepentingan-kepentingan Zionis. Jadi sebetulnya mereka orang-orang yang dipasang oleh Zionis untuk membela kepentingan mereka, tapi dari apa? Dari tengah-tengah masyarakat Islam. Waliyahzubillah. Mungkin orang beranggapan saya ini terlalu apa? Terlalu kejam dalam memberikan kesimpulan. Bagi yang meragukan, silahkan membaca buku-buku tulisan mengenai sejarah berdirinya Al-Suud. Bahkan di Google pun ada. Baca sejarah mengenai nasab Al-Suud, nasab mereka, lahirnya mereka, kemenangan-kemenangan mereka, kemudian kesepakatan mereka bersama Inggris. Dari mulai berdiri Imperium Saudi Arabia, Inggris menuntut dari Saudi Arabia untuk tidak menyewakan tanah mereka atau mengundang investor, melainkan dengan restu dari Inggris. Dan ini bukan hanya Saudi Arabia, Emirat Arab juga lahir atas dukungan Inggris. Dari negara kesatuan yang cukup besar di bawah wilayah Utsman, dipecah-pecah menjadi negara-negara kecil dan semua di bawah kendali Inggris. Dan Inggris di belakangnya adalah Zionis. Begitu pula ketika Inggris melemah berpindah kepada Amerika, di belakang Amerika terdapat lobby-lobby Zionis, ya, yang mengendalikan kebijakan Amerika, Inggris, dan negara-negara Barat. Nah, kalau kita ingin menang, maka kita hanya dapat berjuang bergantung kepada Allah, kemudian kepada diri kita, bukan bergantung kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Kalau kita berjuang untuk Allah, selalu berpegang teguh pada kebenaran, insya Allah yang kita akan terima kemenangan di dunia dan di akhirat, atau kita mati sebagai seorang yang syahid walaupun di atas pembaringan kita, karena hati kita selalu bersama Allah dan kaum muslimin. Maka kita umumkan, kita berlepas tangan. Ya Allah, kami berlepas tangan, bercuci tangan dari fatwa-fatwa yang keluar dari mulut-mulut mereka yang mewakili kepentingan-kepentingan Zionis, musuh-musuhmu ya Allah. Dan kami nyatakan dengan tegas bahwa apa yang mereka ucapkan tidak benar. Yang benar apa yang kau terangkan dalam kitab-Mu ya Allah, yang mewajibkan kita untuk berjuang membela kebenaran, keadilan, dan berdakwah di jalan-Mu dengan cara yang penuh hikmah dan menyampaikannya dengan nasihat yang baik. Dan kami tidak akan memerangi kecuali mereka-mereka yang berbuat kezaliman. Adapun mereka yang tidak berbuat kezaliman sebagaimana perintah-Mu, fala udwana illa 'alal zalimin, tidak dibenarkan kita melakukan serangan kecuali pada mereka-mereka yang zalim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita sampaikan, maafkan kesalahan kita, dan kita sampaikan bukan dengan hati yang berisikan kebencian sama sekali. Kita berharap dari mereka-mereka yang mengikuti kebijakan-kebijakan Al-Suud ini untuk dapat sadar kembali kepada Allah. Kalau tidak, Allah akan kumpulkan mereka bersama Zionis Israel. Karena al-mar'u ma'aman ahab, atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Setiap orang akan dihimpun di hari akhirat nanti bersama orang yang dicintai. Jadi kalau mereka mencintai Zionis,
membela kepentingan-kepentingan Zionis yang brutal dan berbuat aniaya, mereka akan disatukan bersama mereka. Wal iyadzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu sen. Demikian tadi Iwan Anad telah diberi jawabannya oleh Satu Sen atas apakah Hamas itu teroris dan apakah benar rakyat Palestina harus berhijrah, tidak boleh menyerang Israel seperti yang difatwakan oleh salah satu ulama Saudi. Sudah dijawab oleh Satu Sen atas ya. Kita akan jumpa lagi pada pekan depan. Saya Muhammad Krishna, Aneza, kemudian juga Anis Mualim, Fahri, dan Yusuf Bangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.